عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ayahanda kami Al-Ustadz Dr. Ahzami Sami'un Jazuli mata'an Allah bikulli hayatih. Jamaah Ikhwani wa akhwat billah a'izza rahimakumullah. Ketika parade tadi saya ikut berjalan. Ketika saya sedang berjalan, Ustadz Deden bertanya kepada saya, Ustadz, kok terlihat tidak ada keringat yang mengucur dari badan Ustadz? Saya hanya menjawab singkat, keringat yang mengucur itu adalah suasana hati. Sambil berjalan saya mengingat bahwa peserta parade ini tidak lain banyaknya adalah generasi-generasi kaum muslimin, dari anak-anak kecil, anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Saya bangga dengan kalian semua, bahwa kalian adalah generasi terbaik abad ini. Namun saya sedih, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sambil berjalan saya mengumandangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ini generasi-generasi yang terbaik. Indonesia ini saat ini sedang dirongrong oleh orang-orang yang berpaham komunis. Indonesia saat ini sedang dirongrong oleh orang-orang yang berpaham Syiah. Kalau generasi ini akan dikuasai oleh orang-orang Syiah, ya Allah, ini adalah tanggung jawab kami, para da'i, para mujahid, untuk menyelamatkan kalian dari akidah Syiah, akidah yang sesat dan menyesatkan, dan akidah orang-orang yang berpaham komunis. Syiah dan komunis harus minggat dari negeri Indonesia. Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Teringat saya akan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Bukhari wa rawahu Ahmad wa Hakim fil kitab al-Mustadrak ala sahihain al-Hakim,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah kalimat yang lantang, la taftahunna Konstantiniyah ay Konstantiniyah, sungguh kalian akan mampu mengalahkan dan menaklukkan kota Konstantinopel. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bicara, bersabda dengan kalimat la taftahunna Konstantiniyah ay Konstantiniyah, pusat peradaban umat Islam ketika itu ada di kota Roma yang ibu kotanya adalah Konstantinopel. Beratus-ratus tahun lamanya, mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in, hatta tabi'ut tabi'in, bahkan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka bercita-cita untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan dan menaklukkan kota Konstantinopel. Yang memang kota Konstantinopel pernah menjadi ibu kota umat Islam dan kota yang dibanggakan oleh umat Islam. Akan tetapi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita nanti akan mampu mengalahkan kota Konstantinopel menjadi bagian dari kota-kota umat Islam sampai tahun 1400-an belum juga muncul. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan sebuah kalimat yang indah, wala ni'mal jaisu jaisuha wala ni'mal amiru amiruha. Pasukan yang gagah berani adalah pasukan yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel, dan pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu menggiring pasukannya untuk menjadikan kota Konstantinopel sebagai bagian dari kota-kota umat Islam. Akhirnya tahun 1453 Masehi, Allah takdirkan orang itu muncul. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Apakah Muhammad Al-Fatih itu dari golongan tua? Ternyata ketika kita baca sejarahnya, bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih yang merealisasikan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la taftahunna Konstantiniyah itu bukan dari golongan tua, hadirin ma'asyiral muslimin. Ternyata adalah generasi muda macam kita semua yang hadir di majlis ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar dari kisah seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan hanya bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu ahli strategi perang ternyata. Ia buat meriam terbesar sepanjang sejarah perjuangan umat Islam, bahkan umat manusia tatkala itu. Ia kerahkan kapal-kapal laut yang seharusnya berjalan di lautan, ia gunakan untuk berjalan di daratan dalam rangka untuk mengepung orang-orang kafir. Ternyata bukan hanya seorang Sultan Muhammad Al-Fatih ahli dalam strategi perang, tapi dalam sejarahnya Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lain adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata dalam biografi beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Oleh karenanya, apapun partai kita, apapun organisasi kita, mari kita jadikan bahwa masjid itu adalah kekuatan umat Islam. Dan salat berjamaah adalah partai kita. Karena pasti turhibuna aduwallah, bahwa orang-orang kafir akan takut dengan kehebatan salat berjamaah umat Islam di masjid-masjid mereka, di musolah-musolah mereka. Cuma sayang,
Saat ini kita Indonesia, generasi mudanya sedang dicekoki paham-paham Syiah dan PKI. Maka jalan satu-satunya adalah dekatkan hadirin diri-diri kalian dengan ulama-ulama umat Islam yang saleh. Jangan dekatkan diri kalian dengan ulama-ulama yang su. Kita ini bangsa manusia, bukan bangsa jin. Maka tatkala kita mau melaksanakan sholat, rapatkan barisan kalian. Karena kalian adalah manusia, makhluk Allah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berikan celah kepada jin, karena jin tidak akan mungkin sholat bersama kita. Mereka ada punya bangsa sendiri. Maka salah orang yang mengatakan bahwa silakan saja, saya bersyukur kalau jin bisa sholat bersama saya. Waliya'udzubillah, dia mungkin termasuk dari golongan jin. Maka yang terakhir, agar akidah kita selamat, akidah generasi Islam di Indonesia ini selamat dari Syiah dan komunis, saya terinspirasi dengan sebuah ceramah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah sarasehan. Ketika beliau ditanya, umat Islam di berbagai macam negara telah banyak dimasuki paham-paham sesat, dihina, dicaci maki. Maka dalam sebuah sarasehannya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hanya membacakan sebuah ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, mereka punya rencana, akan tetapi umat Islam harus ingat bahwa rencana Allah lebih hebat dibandingkan dengan rencana mereka. Dan ingat, wallahu khairul makirin, Allah lah sebagai zat yang maha pembuat rencana dengan baik. Mudah-mudahan generasi umat Islam Indonesia selamat dari akidah Syiah dan paham-paham komunis. Aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Umarullah Maksum MAG yang telah memberikan wasiahnya kepada kita sekalian. Baik hadirin sekalian, tidak kalah semangatnya sebagaimana Ustaz Umarullah menyampaikan khutbahnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan Al-Ustaz Walid yang akan memberikan tausiahnya pada kita sekalian, dan dilanjutkan nanti oleh Ustaz Abdul Haris Salamah LCM. Mari kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Awalan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda, guru saya, Dr. Ahzami Samiun Jazuli, karena jasa beliaulah telah berhasil mendidik seorang pemuda di antara sekian banyak muridnya, dan saya termasuk salah satu murid beliau yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata tausiah yang insyaallah didengar langsung oleh guru saya. Barakallahu fiikum ya Syekh, guru ayahanda. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan khutbah pertama tadi, tausiah pertama tadi, tentang gigihnya, kerasnya, semangatnya seorang pemuda Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan hari ini, momentum hijrah ini, momentum hijriah ini, yang alhamdulillah Allah berikan kesempatan terbaik di rumah terbaik Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian besar diisi oleh kita para pemuda. Subhanallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagaimana mungkin orang bersungguh-sungguh kalau tidak punya semangat? Bagaimana mungkin rela berjalan sekian kilo di depan tadi selama karnaval tauhid, berpanas-panas ria, kalau bukan semangat lillahi ta'ala untuk meninggikan kalimat tauhid? Bagaimana mungkin setelah dilanjutkan karnaval kembali duduk di tempat yang mulia ini untuk menimba ilmu dari para asatidz, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan berkat kesungguhan diri kita? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka inilah, wasilah inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya kepada kita semua, sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, sehingga kita dikumpulkan bersama para pemuda yang memiliki semangat juang, yang memiliki semangat jihad, yang memiliki semangat hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa usia maksimal kita saat ini? Ada yang usianya sampai 70 tahun. Di ruangan ini ada yang usia 70 tahun. Ada yang 10 tahun. Banyak 10 tahun. 15 tahun banyak. 17 tahun ada. Yang di bawah 30 tahun, semangat mereka itu semua adalah semangat pemuda. Subhanallah. Anak kecil yang kecil tadi seperti ini, jalan sekian kilo, tidak mengenal lelah, tidak mengeluh kepada ibu bapaknya. Karena apa? Karena semangat pemuda untuk meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kita tahu banyak kisah pemuda di dalam Al-Quran yang Allah abadikan. Dan pemuda yang kita kenal, yang sangat familiar di telinga kita di dalam Al-Quran adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya.
Innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan ditambahkan kepada mereka petunjuk-petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Pemuda yang diabadikan di dalam Al-Quran, mereka mempertahankan keimanannya di dalam Al-Quran, mereka jaga keimanannya tersebut, maka Allah jaga dirinya dari penguasa-penguasa zalim. Oleh karena itu, momentum hijrah ini, momentum 1 Muharram 1437 Hijriah ini, kita jadikan, walaupun usia kita sudah tua, walaupun usia kita sudah di atas kepala 50 tahun, walaupun usia kita baru 15 tahun, tapi semangat kita adalah semangat pemuda yang senantiasa meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini, di waktu yang sangat singkat ini, mari kita perbaharui keimanan kita. Mari kita sama-sama mempertahankan keimanan kita. Karena hakikatnya momentum hijrah adalah momen yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada umatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, adalah momen untuk mempertahankan keimanannya, momen untuk menyebarkan risalah Islam ketika pintu dakwah telah tertutup di Mekah, tidak memungkinkan untuk menyebarkan agama Islam di Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, dan dari Madinahlah, berawal dari masjid, berawal dari persatuan antara Muhajirin dan Ansar, agama Islam tersebar di seluruh dunia yang hingga saat ini kita rasakan rahmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, momen hijrah ini, momentum hijrah ini adalah momen terbaik untuk kita. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, menimba kebaikan, menimba ilmu, beramal soleh, hijrahnya dia, niatnya dia karena Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya dia untuk Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Walid Mujahid yang telah menyampaikan wejangannya kepada kita sekalian. Untuk selanjutnya, kami mohon kesediaan Ustaz Abdul Haris Salamah LC MPDI untuk memberikan motivasi kepada kita sebagai generasi muda, karena mayoritas hari ini diisi oleh anak-anak muda, penerus bangsa, penerus generasi, penerus umat Islam yang akan memimpin kejayaan umat Islam nanti. Kepada Ustaz Abdul Haris Salamah LC, falyatafaddal mashkuran. Kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muqaddiril aqdar, muqawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil abrar. Ma ta'aqabal lail wan nahar, amma ba'd. Yang saya hormati Ustazi wa Ustaduna, guru saya dan guru kita semuanya, Dr. Azami Sami'un Jazuli MA. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan beliau,
diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Para asatidz, para ikhwan wa akhwat, pengurus Masjid Darussalam, yang semuanya mudah-mudahan tetap bersemangat untuk mendakwahkan Islam. Sebelumnya marilah kita bertakbir dan melantunkan kata-kata yang selalu diulang oleh Bilal ibnu Rabah dan kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain sebelum hijrah maupun saat setelah hijrah dan di waktu peperangan-peperangan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far adalah kakak kandung dari Ali ibn Abi Thalib yang tidak lain, dua-duanya adalah sepupu Rasul Muhammad SAW. Wahai Ja'far, kalian semuanya harus berpencar karena kaum Quraisy semakin meningkatkan siksaannya, menekan kita semuanya untuk tidak menyebarkan agama Islam ini. Maka Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu nanti kita akan kemana? Rasulullah SAW meyakinkan, berpencarlah, nanti kalian akan bertemu lagi. Ini adalah sebuah titah dari Rasulullah SAW yang meyakinkan kepada sahabat, sekalipun nanti mereka satu sama lain berpencar, suatu saat akan bertemu lagi. Dan ternyata memang begitu. Rasulullah SAW menunjukkan, ke sini wahai Ja'far ibn Abi Thalib, sambil menunjukkan ke arah Habasyah. Jadi sebelum terjadi hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah, maka ada gelombang yang pertama adalah hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian dipimpin pula oleh Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhuma, yang kalau tadi kita berbicara tentang para pemuda, Utsman ibn Maz'un saat itu beliau membawa putranya ikut berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Gelombang yang pertama ini harus mengarungi samudra, mengarungi lautan lepas, harus menyusuri padang pasir, dan mereka akhirnya diterima di Habasyah oleh Raja Najasyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika itu, apakah mereka langsung mendapatkan keamanan dari Raja Najasyi? Tidak. Di sana sudah banyak gereja, di sana banyak pendeta. Sekalipun mereka sudah mendapatkan keamanan, mereka masih diminta, mereka masih dirayu agar mereka keluar dari agamanya. Tetapi mereka tetap teguh. Kemudian ketika hijrah yang menjadi tonggak sejarah sebagai tahun baru hijrah yang kita peringati terjadi pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Berarti itu hijriahnya tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Wahai anak-anak, berarti tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram, tahun yang ke-1. Ya, itu adalah tonggak sejarah di mana Rasul Muhammad SAW bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, yang sebelumnya sudah didahului oleh para sahabat, dan kemudian setelah itu Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, setiap yang beriman harus hijrah, dan gelombang hijrah itu terus menerus sampai ditaklukkannya kota Mekah kembali setelah Rasul Muhammad SAW selama 10 tahun berada di Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
yang tidak mau berhijrah saat itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak ada hak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menolong orang-orang yang tidak mau berhijrah apabila mereka mendapatkan siksaan, mendapatkan rintangan di luar Madinah ketika itu. Maka kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah di Madinah, dan di Madinah ini yang pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali yang harus menjadi pusat ibadah, pusat segala kegiatan kaum muslimin. Dan alhamdulillah kita ada Masjid Darussalam yang bisa mengumpulkan semua hati, mengumpulkan semua orang untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hakikat hijrah adalah al-intiqal ila baladil ila baladin akhar. Secara bahasa yang dimaksud dengan hijrah itu adalah berpindah dari negerinya sendiri ke negeri yang lain. Ada yang mengatakan hijrah itu ada dua. Hijrah di dalam negerinya sendiri. Misalnya dari Bojongkulur pindah rumahnya ke kota wisata. Alhamdulillah. Ini di dalam negeri sendiri. Ada kalanya hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain, dan itu pasti membutuhkan energi yang luar biasa. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kerabatnya, anak ataupun istrinya, ditinggalkan semuanya. Ini membutuhkan energi yang luar biasa. Tetapi keyakinan itu selalu ada bahwa setelah adanya hijrah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Allahu Akbar. Ahadun ahad. Ketika Rasulullah SAW berdakwah sendirian, diikuti oleh beberapa sahabat, kemudian mereka berhijrah. Jumlah kaum muslimin ketika berada di Madinah pertama kali tidak sampai 300 orang. Tetapi ketika Rasulullah SAW selama 10 tahun berdakwah, mengajak kepada kebenaran, maka suku-suku yang ada di sekitar Madinah, mereka berduyun-duyun, mereka tertarik dengan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kita mengira bahwa Rasul Muhammad SAW dan para sahabat ketika itu adalah mayoritas yang menduduki kota Madinah? Tidak. Rasul Muhammad SAW, beliau bersama sahabat adalah minoritas di dalam kota Madinah. Tetapi mengapa manusia yang mendengarkan Al-Quran, yang mendengarkan kalamullah yang dibacakan oleh para sahabat, yang dibacakan oleh Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu, yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan para penghafal Al-Quran yang lainnya, meluluh lantakkan hati, menggetarkan hati, hati yang tadinya keras menjadi lembut, hati yang tadinya memusuhi Rasul dan para sahabat menjadi hati yang berpihak kepada Rasul Muhammad SAW. Ini karena Rasul Muhammad SAW menekankan supaya agar para sahabat menyebarkan kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran. Dan itu adalah kebutuhan bagi manusia, sehingga manusia dikala mencari kebenaran tidak bisa didapatkan dari selain Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata-kata ahadun ahad terus terlantunkan sampai perang Badar. Kemudian di perang Badar itu Umayyah ibnu Khalaf yang dahulu menyiksa Bilal ibnu Rabah, siksaan yang tidak henti-hentinya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan bukti kebenarannya, bahwa dahulu orang-orang yang keras hatinya, yang memusuhi orang-orang yang lemah, justru ketika perang Badar, Bilal ibnu Rabah berhasil menumbangkan Umayyah ibnu Khalaf yang dahulu jadi majikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berhijrah, pindah, yang dimaksud di sini
bukan berarti sekarang kita harus hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana para sahabat. Karena setelah penaklukan Mekah, itu tidak ada kewajiban untuk hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hijrah secara maknawiyah. Kalau dahulu para sahabat hijrahnya adalah makaniyah, secara tempat, tetapi sekarang kita hijrahnya adalah secara maknawiyah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Inni muhajirun ila Rabbi. Sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhanku. Artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah yang dimaksud hijrah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang berhijrah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan rizqan wasi'an. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Kalau dahulu para sahabat hijrah secara tempat, jangan ditanya Bapak dan Ibu, setelah mereka hijrah, mereka adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang berhasil membawa harta yang banyak dan dikembalikan kepada kaum muslimin untuk kemakmuran mereka. Sekalipun penampilan mereka ada yang berpenampilan seperti orang kaya, tidak masalah. Tetapi juga ada yang memilih untuk berpenampilan zuhud, dan itu juga tidak masalah. Yang penting adalah semua yang dia miliki, potensi yang dia miliki, itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu hijrah yang diharapkan adalah bagaimana kita harus pindah dari kejahilian menuju kepada Islam, dari berbuat kejahatan menjadi berbuat kepada yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dari mengkonsumsi barang-barang yang haram menuju mengkonsumsi ke barang-barang yang halal, dari jauh dari ulama berpindah kepada dekat pada ulama, dari jauh dari masjid maka terus menerus hatinya mu'allaqun bil masajid, selalu bergantung ke masjid. Maka nilai-nilai masjid itu selalu dia bawa kemanapun dia berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah para sahabat hijrah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam siap melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ada sahabat yang dikenal dengan dia zuhud ketika malam harinya dan menjadi penunggang kuda di siang harinya. Bahkan ada yang zuhud siang malamnya dan kadang-kadang menjadi penunggang kuda di siang dan malamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika tidak berperang, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dekat terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia memperlama ibadahnya, memperlama sujudnya, memperlama duduknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada burung-burung kecil yang bertengger di bahunya, yang mengira seakan-akan itu adalah tembok yang tidak bergerak. Ada burung-burung kecil yang bergelantungan di sorbannya, mengira bahwa itu adalah kain hordeng. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah hari-hari orang yang selalu ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada. Yang namanya zikir itu bukan hanya sholat, membaca lafaz-lafaz zikir, dan juga bukan hanya membaca Al-Quran, itu harus kita lakukan. Tetapi ketika kita sedang berangkat ke tempat kerja kita, itu adalah zikir kita. Ketika kita berada di kantor kita, kita menyampaikan kebenaran, kejujuran, dan juga rasa amanah yang telah dibebankan kepada kita, itu juga zikir kita sebagai seorang muslim.
Maka ulama membagi bahwa waktu-waktu zikir itu sangat banyak sekali. Ada waktu-waktu siang, ada waktu-waktu malam. Waktu-waktu siang atau pagi sampai siang itu ada 6 waktu. Kemudian malamnya juga ada 6 waktu. Dan waktu-waktu itu oleh para ulama, oleh para pejuang, oleh para ahli-ahli kebenaran, mereka selalu mengisi waktu-waktu itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama dalam menyebarkan Islam, terkadang mereka tidak mengatur strategi terlebih dahulu, sekalipun mereka juga mengatur strategi terlebih dahulu, tetapi kadang-kadang mendapati sebuah suasana di mana mereka harus dituntut untuk memutuskan suatu keputusan yang canggih sehingga bisa mengelabui musuh dan mengalahkan musuh. Maka siapa kira-kira yang memberikan firasat, mengilhamkan kepada Khalid bin Walid ketika beliau harus menghadapi tentara Romawi sebanyak 200.000 pasukan. 200.000 pasukan terdiri dari 100.000 pasukan Romawi dan 100.000 orang-orang Arab yang bergabung dengan pasukan Romawi ini. Berapa jumlah sahabat-sahabat yang tergabung dalam kelompok Khalid bin Walid ini? Hanya 3.000 saja. Tetapi saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan diatur sedemikian rupa. Yang paling depan dia harus bergerak ke belakang. Yang sayap kanan dia harus bergerak ke sayap kiri. Yang sayap kiri harus bergerak ke sayap kanan. Dan seterusnya. Seakan-akan itu menggambarkan kepada musuh bahwa umat Islam, pasukan Islam selalu datang silih berganti sehingga menakutkan mereka. Siapa yang memberikan ilham kepada Muhammad Al-Fatih yang bermalam-malam dan bersiang-siang, siang dan malam selama 40 hari, musuh masih tegar dan benteng yang selama 800 tahun itu belum bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Allah memberikan ilham kepada Muhammad Al-Fatih bahwa kapal-kapal yang sudah dibakar, biarlah yang belum dibakar oleh musuh, maka ditarik ke bukit, ditarik ke daratan, menyusuri bukit-bukit dan gunung-gunung yang akhirnya mengagetkan musuh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu bisa memberikan kemenangan yang hakiki, yang akhirnya dakwah di Eropa melalui Turki atau Istanbul atau saat itu dikenal Konstantinopel, dakwah bisa menyebar. Dan alhamdulillah mungkin dikatakan bahwa Eropa sekarang mungkin sepertiganya adalah penduduknya kaum muslimin. Dan di hari-hari yang akan datang, insya Allah Islam akan berjaya, Islam akan bisa menguasai Eropa dan seluruh dunia. Allahu Akbar. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Al-Ustaz Abdul Haris Al-Mahasi yang telah memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, sebagaimana diinformasikan di awal, insyaallah ba'da salat zuhur kita akan sama-sama, mudah-mudahan sama-sama bisa ikut serta dalam pelaksanaan salat istisqa yang akan dilaksanakan di halaman masjid. Adik-adik dari berbagai pesantren juga jamaah sekalian kiranya bisa bergabung nanti dalam pelaksanaan salat istisqa. Insyaallah sebagai khatib dan imam akan dipimpin oleh Al-Kiai Haji Nur Ali. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Jemaah sekalian, perlu kami sampaikan pula, dalam acara Karnaval Tauhid dan Tabligh Akbar ini, kami panitia mengundang dari berbagai ormas Islam, termasuk dari berbagai ma'had, pesantren-pesantren sekitar kita. Termasuk juga kita mengundang partai-partai Islam. Ya alhamdulillah sebagian hadir di tengah-tengah kita. Mulai Partai Kebangkitan Bangsa kita undang, Partai Persatuan Pembangunan
kita pun undang, Partai Amanat Nasional kami pun undang, dan Partai Keadilan Sejahtera alhamdulillah tadi menghadiri dan mengikuti karnaval Tauhid. Dari berbagai partai yang kami undang, memang sebaik mayoritas tidak bisa hadir di acara ini, dan alhamdulillah salah satu anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera hadir pada acara Tabligh Akbar dan Karnaval Tauhid pada siang hari ini. Maka dari itu kiranya Al-Ustadz Eko Saiful Rahman sebelum diakhiri dengan Tabligh Akbar oleh Dr. Azam Isam Jazuli dapat menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara Tabligh Akbar ini. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan sejahtera buat kita semua. Ibu bapak yang berbahagia, yang terutama yang saya hormati guru kami yang berbahagia Ustadz Azami Isam Jazuli, pembina Darussalam Bapak Iwan Ridwan, dan juga jajaran Masjid Darussalam dan para asatidz. Ibu bapak sekalian hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 1437 Hijriah ini Masjid Darussalam bisa menyelenggarakan kegiatan Karnaval 1 Muharram 1437 Hijriah. Ini mengingatkan sebuah momen 5 tahun yang lalu yang sesungguhnya ini adalah bagian dari perjuangan kami di DPRD Kabupaten Bogor, yang kita juga semua pahami bahwa ketika dakwah kita sudah masuk parlemen, maka ada hal-hal yang harus kita perjuangkan sebagaimana yang diamanahkan oleh kita bersama untuk kita senantiasa memperjuangkan, membela, dan mengadvokasi nilai-nilai yang berkenaan dengan dakwah yang ada di tengah-tengah masyarakat. 5 tahun yang lalu DPRD Kabupaten Bogor menginisiasi sebuah perda diniyah takmiliyah. Kebetulan saya sebagai ketua pansusnya, yang semangatnya itu dilandasi bagaimana Kabupaten Bogor itu menjadi kabupaten yang islamis, bukan kabupaten yang agamis, tapi kabupaten yang islamis. Sehingga ada nilai yang dimasukkan di situ yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan respon yang sangat baik dari para penyelenggara pendidikan Islam. Ada salah satu pasal yang sangat baik yang kita masukkan di situ, bahwa untuk melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih tinggi di atasnya, dia harus memiliki ijazah diniyah. Ini 5 tahun yang lalu kita sosialisasikan agar sesungguhnya di tahun 2015 ini atau di 2016 ini sudah berlaku. Cuma ternyata responnya masih sangat minim dari para penyelenggara pendidikan, wabil khusus para asatidz kita. Jadi anak SD untuk masuk SMP dia bisa melanjutkan itu kalau dia memiliki ijazah diniyah. Maka itu bagaimana ketika kita merespon ini, membuat infrastruktur anak-anak SD negeri khususnya, karena tidak termasuk di dalamnya SDIT, pondok pesantren, karena dia sudah memiliki pendidikan agama. SD untuk masuk SMP dia harus memiliki ijazah diniyah, baru boleh melanjutkan ke SMP-nya. Itu sudah ada perdanya di Kabupaten Bogor. Ini semangat itulah, ibu sekalian, yang sesungguhnya ingin kita sampaikan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para ulama kita, para asatidz kita, para kiai kita di masjid-masjid, di surau-surau dan sebagainya, maka ini semangatnya mengalir kepada kami. Yang sesungguhnya pada sebuah wadah yang baik, sebuah kesempatan yang baik, sebuah perjuangan yang baik dari berbagai macam perjuangan, sehingga seperti tadi di pembicara pertama, kita tidak lagi menghabiskan energi untuk misalnya bagaimana Syiah tidak berkembang di Indonesia, bagaimana aliran sesat tidak ada di Indonesia.
Jika saja penyadaran umat Islam, penyadaran kita semua, mungkin para dibantu oleh para kiai, para ulama juga harusnya, mohon maaf, tidak perlu malu-malu memberikan pengarahan, kemudian memberikan solusi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat banyak bahwa sesungguhnya ada partai-partai Islam yang tetap konsisten, yang memperjuangkan Islam itu sendiri. Sekarang kita bingung dengan Syiah karena ada anggota dewan yang disinyalir orang Syiah. Kita jadi bingung karena nanti produk undang-undangnya akan masuk di situ, kita nanti juga tambah bingung dan tambah capek memperjuangkannya. Padahal jika kita berikan pemahaman kepada umat ini, loh, ada partai yang senantiasa memberikan pemahaman, kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka diamanai untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kebangsaan secara keseluruhan. Seperti tadi panitia jelaskan, kita mengundang partai-partai Islam. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ibu sekalian yang berbahagia. Yang berikutnya adalah, alhamdulillah, ini adalah momentum yang sangat baik, menunjukkan bahwa ukhuwah kita ini sangat baik. Tinggal bagaimana kita berjuang di berbagai lini. Saya diberi amanah oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk bagaimana memperjuangkan nilai-nilai itu di Kabupaten Bogor. Dan saya secara pribadi maupun kami anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, mohon doanya, mohon arahannya, mohon nasihatnya, mohon masukannya, mohon kritiknya, mohon sarannya agar kita tetap istiqomah, kita tetap amanah, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat, wabil khusus Kabupaten Bogor ini, bisa kita perjuangkan. Karena yang bisa mengikat kita itu adalah undang-undang. Kalau tingkat Kabupaten Bogor itu adalah peraturan daerah. Jika saja produk-produk peraturan daerah ini kita tidak kawal dengan baik, maka sesungguhnya ini akan menjadi nilai yang akan tidak baik, karena itu mengikat semua kita sebagai warga negara. Sebagai contoh yang terbaru, kemarin kita baru saja menyelesaikan perda tentang AIDS dan HIV. Maka salah satu ayat di dalam sebuah pasal di perda itu, kalau saja kita tidak kawal, mungkin kita akan kecolongan. Yakni bagaimana dibunyikan akan, mohon maaf, membagi-bagikan alat kontrasepsi. Kalau saja kita tidak kawal itu, kita akan berpikir bahwa ini akan semua orang akan menjadi semangat untuk bagaimana, mohon maaf, perzinahan dan sebagainya akan berkembang kalau itu akan kita bagikan. Maka kemudian kita kunci, silakan itu, tapi hanya untuk suami istri. Yang suaminya terindikasi AIDS dan HIV, maka dia wajib menggunakan kontrasepsi itu. Kita kunci itu. Sehingga bunyinya ayat hanya dibolehkan membagikan itu hanya untuk suami istri yang sah. Ini adalah pengawalan-pengawalan ini, jamaah rahimakumullah, kalau saja kita tidak suarakan itu. Dan kami butuh wakil-wakil yang banyak, sehingga kita bisa memperjuangkannya lebih mudah, tidak harus bertarik urat dan sebagainya. Ibu sekalian yang berbahagia, semangat inilah yang sesungguhnya ingin saya sampaikan. Bagaimana semangat ini adalah semangat kita bersama, sehingga para ulama, para pengurus DKM masjid, kemudian para ustadz sudah tidak perlu malu-malu lagi mengajak umat Islam. Ayo, ada nilai-nilai yang sesungguhnya nanti akan mengikat kita secara keseluruhan. Di DPR RI dia membuat produk undang-undang. Ini undang-undang kalau tidak dikawal itu mengikat semua warga negara Indonesia. Kemudian di Kabupaten Bogor maupun provinsi kita diikat oleh peraturan daerah. Kalau kita tidak kawal itu, kalau saja kita hanya sedikit, tidak mungkin bisa mengawal itu semua. Maka dibutuhkan penyadaran umat-umat Islam bahwa sesungguhnya ini loh ketatanegaraan kita yang sesungguhnya harus kita kawal bersama-sama. Yang terakhir, ibu sekalian yang berbahagia, saya sangat berbahagia momentum ini yang diselenggarakan, mudah-mudahan ini berkelanjutan Pak Iwan, untuk senantiasa kita kumpulkan nanti, tidak saja dari pondok-pondok pesantren, tidak saja dari para siswa-siswi sekitar kita, bagaimana nanti kita melibatkan sekolah-sekolah umum dan sebagainya. Dan juga terakhir, saya juga mohon dukungannya untuk kita bagaimana mengimplementasikan lebih jauh perda diniyah ini. Kemudian para ulama, para penyelenggara pendidikan mempersiapkan infrastrukturnya. Karena kalau misalnya contoh satu SD saja, satu SD itu murid kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya 300. Berarti kita butuh berapa ruangan untuk menampung dia untuk dididik di dalam diniyah Islamiyah, di madrasah diniyah takmiliyah. Ini yang kita belum siap.
Karena kalau ini semuanya siap, maka itu akan kita segera berlakukan secara keseluruhan. Bagaimana anak SD untuk masuk SMP dia harus memiliki ijazah diniyah. Anak SMP untuk masuk SMA dia harus memiliki ijazah diniyah. Maka sesungguhnya sekolah-sekolah negeri tidak lagi boleh mereka bermain lebih banyak waktunya, tapi karena mereka harus mengikuti sekolah diniyah. Ya, ini adalah tugas kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan momen ini adalah momen yang berkelanjutan, momen yang berkesinambungan, yang insya Allah kita bisa berjuang dari berbagai sisi, dan di berbagai kesempatan kita berjuang secara bersama-sama. Demikian yang saya sampaikan. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kami sampaikan pada Ustaz Eko yang telah menyampaikan sepatah dua patah di tengah-tengah kita. Jamaah sekalian, sebelum dilanjutkan, beberapa pekan lalu pengurus Masjid Darussalam menyelenggarakan tabligh akbar politik Islam yang sebagai pengasuhnya adalah Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Beliau mengusung tema atau moto berbeda dalam mazhab, bersatu dalam politik. Jamaah sekalian, pengurus Masjid Darussalam ingin mencoba merangkul semua kalangan umat Islam, berbeda mazhabnya, berbeda dalam furu'iyahnya, berbeda dalam partainya, tapi ikut sama-sama memakmurkan Masjid Darussalam ini. Inilah yang diangan-angankan pengurus masjid, sehingga berusaha melangkur semua ormas, merangkul semua golongan kecuali golongan yang dianggap sesat, tidak dicantumkan dan tidak dimasukkan ke Darussalam ini. Kita semua meskipun berbeda dalam partai, berbeda dalam masalah fikih, furu'iyahnya, tapi kita sama-sama bersatu dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersatu dalam lingkungan ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga. Berbeda dalam mazhab, tapi kita tetap semangat untuk bersama-sama menyatukan diri dalam hablullah, tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya, mari kita buka hati dan mata kita, dan kita simak sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ahzami Sami'ul Jazuli MA. Beliau akan membawakan semua tema mengembalikan kejayaan umat bersama Universitas Hijrah. Kami berikan waktu sampai sholat zuhur tiba, Ustaz. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat udah capek ya? Hah? Jawab salamnya udah pelan, udah capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, pemuda-pemudiku, mujahid-mujahidah dakwah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cerdas, imam yang adil. 5 pendapatnya lebih dulu daripada turunnya wahyu ke dunia. Beliaulah yang punya ide memulai penanggaran Islam, dimulai dari peristiwa hijrah.
Kenapa penanggalan Islam tidak dimulai dari Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak dimulai dari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau wafat beliau, atau diangkatnya beliau seorang nabi dan rasul, atau dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Padahal itu semuanya juga kebaikan. Ini yang kita perlu renungi, ya ibadallah. Hijrah, meskipun secara fisik Rasulullah SAW diusir oleh orang-orang kafir, tetapi Al-Quran meredaksikan dengan kata An-Nasru, pertolongan, kemenangan, kejayaan. Itulah sebabnya kita ambil tema kajian kita pada siang hari ini, yaitu mengembalikan kejayaan umat melalui Jami'atul Hayah, universitas kehidupan yang bernama hijrah. Saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudiku yang saya cintai karena Allah, mari kita renungi, kita tadaburi surat At-Taubah ayat 40. Nabi diusir oleh orang-orang kafir, tapi Allah menyebutnya dengan kata menang, Allah memenangkan. Padahal logika sebagian manusia ketika ada peristiwa usir mengusir, syabab, kalau ada orang yang diusir, yang menang itu yang mengusir atau yang diusir? Yang mengusir kan. Tapi Quran menyebut yang diusir, yang dimenangkan. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi dalam rangka berjuang demi akidahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Illa tansuruh, jika kamu tidak menolong dia Muhammad, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah telah menolong, memenangkan dia. Kapan Nabi dimenangkan oleh Allah? Illa akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Jadi ayat ini yang kita jadikan istidlal, pengambilan dalil bahwasanya ibadallah, peristiwa hijrah adalah sebuah kemenangan, sebuah kejayaan umat. Karena kemenangan-kemenangan, kejayaan umat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada peristiwa hijrah. Kemenangan perang Badar dan perang-perang yang lainnya, Ahzab, Banu Quraidah, Tabuk, Hunain, semuanya itu tidak akan terjadi, ya ibadallah, kalau tidak ada peristiwa hijrah. Nah, saudara sekalian, apa yang ada dalam perguruan tinggi hijrah? Sebuah universitas, lazimnya sebuah perguruan tinggi atau sekolahan mempunyai mata pelajaran, mempunyai kurikulum. Kurikulumnya diantaranya yang pertama adalah hafizakumullah, al-iman atau al-aqidah as-sahihah, hiya ar-rasidul aghla fi hadil hayah. Ini yang harus menjadi pedoman hidup kita. Iman atau akidah yang benar adalah aset termahal dalam hidup ini. Kalau kita punya aset yang namanya tanah, atau rumah, atau mobil, atau pesantren, atau bangsa dan negara, maka ketahuilah iman dan akidah yang sahihah itu lebih mahal daripada itu semuanya. Madalil, mana dalilnya sekalian? Bukankah Makkah adalah tanah air, tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sangat menyintai Makkah, tetapi karena akidah
maka Nabi lebih memilih menjaga akidahnya dan akidah kaum muslimin, maka Nabi rela meninggalkan kampung halamannya yang mahal, tanah airnya yang mahal, kepentingan bisnisnya yang mahal, kepentingan politiknya yang mahal, itu semua ditinggalkan demi yang lebih mahal, yaitu al-iman. Ini penting agar rumah tangga kita berjaya, masjid kita berjaya, partai kita berjaya, masyarakat kita berjaya, bangsa negara kita berjaya. Ukurannya adalah iman. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, keperpihakan kita, keputusan kita, ya ibadallah, merugikan akidah kita. Karena al-aqidah as-sahihah atau iman adalah aghla, lebih mahal, termasuk lebih mahal min hadzal wujud, lebih mahal daripada hidup itu sendiri. Hafizakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyuhas syabab, bismillah. Bagaimana mengembalikan kejayaan umat yang memang sekarang ya, belum berjaya. Bayangkan Bapak sekalian, umat Islam jumlahnya tidak kurang dari 1,6 miliar. Tapi Palestina, Masjidil Aqsa masih ya ibadallah dijajah oleh Yahudi. Muslimin di Syria bertahun-tahun dijajah oleh 10% makhluk yang bernama Syiah. Yaman Syiah cuma 7%, tapi sampai sekarang pun kita belum nampak kejayaan kita. Irak, Afghanistan dan negara-negara yang lain, bahkan termasuk ya ibadallah negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan daerah atau provinsi yang mayoritasnya beragama Islam, tapi orang nomor satunya adalah kafir. Itu provinsi mana, wahai syabab dan fatayat? Pemuda-pemudi dakwah, para mujahid dakwah, provinsi mana yang mayoritas beragama Islam tapi makhluk pemimpinnya adalah kafir? Di negara mana itu? Di mana itu? Kenapa bisa terjadi ya ibadallah? Kenapa bisa terjadi? Kita baru mendengarkan ceramah yang luar biasa dari ustadz-ustadz kita. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi, Mudhaffar Zinki, Muhammad Al-Fatih, Rahul Jami'an, hafidhahum, seperti itu. Mereka jumlahnya belum ada miliaran, tapi bisa membangun dunia. Nabi SAW hajinya, saya bertanya Pak, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, Nabi itu ketika pergi haji sekali atau berulang kali? Sekali, tapi langsung Makkah futuh. Makkah yang dikuasai orang kafir jatuh ke tangan orang Islam, merdeka Makkah. Sekarang saya bertanya, umat Islam Indonesia, Saudi Arabia dan lain sebagainya, hajinya sekali atau berulang kali? Tapi Palestina, Masjidil Aqsa masih kenapa ya ibadallah? Di mana letak kesalahan saya, kesalahan kita ya ibadallah? Ini pentingnya madrasah hijrah, hafizakumullah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, yang pertama adalah akidah harus kita jadikan modal yang termahal dalam hidup ini. Tidak boleh untuk sekedar mengejar kepentingan materi, kepentingan kekuasaan, kepentingan perempuan, kemudian kita korbankan akidah kita. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW kalau ingin berkuasa tanpa harus berjuang, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Ketika di Makkah, kan sudah ditawari orang Quraisy, kalau mau berkuasa Muhammad, kamu saya jadikan raja. Syabab, saya bertanya, Nabi kalau ingin punya istri yang paling cantik di Mekah, bisa nggak? Nggak usah cari, ditawari orang Mekah. Kalau kamu mau istri Muhammad, saya kasih perempuan yang paling cantik.
Kalau Nabi ingin menjadi orang yang kaya, tidak usah berjihad, berperang, bisa enggak? Bisa. Sudah ditawari harta, dijadikan orang kafir orang terkaya. Tapi apa syaratnya? Nabi harus meninggalkan akidahnya, meninggalkan dakwahnya. Maka Nabi tolak ya ibadallah. Problem yang menimpa dunia Islam atau sebagian umat Islam, mengejar kepentingannya tapi mengorbankan akidah. Fatayat, saya bertanya, ada nggak perempuan Islam kemudian murtad gara-gara kawin sama orang kafir? Ada nggak? Alasannya, ya Ustadz, karena dia ganteng bule, padahal bulenya kafir. Alasannya apa? Ukti? Fatayat, dalam rangka memperbaiki apa katanya? Loh, kok tahu kamu? Murtad hanya gara-gara kawin. Murtad gara-gara hanya ingin menjadi menteri. Murtad gara-gara hanya dapat beasiswa ya ibadallah. Inilah di lapangan yang kita temui, hafizakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar umat Islam ini berjaya dan bukan sekedar wacana, judul ceramah. Yang kedua ya ibadallah adalah al-iltizam bi amrillahi wa nidhamih. Kaum muslimin bisa berjaya, dan ini bukan hanya sekedar cerita, sebuah realitas yang diabadikan dalam Quran dan Sunnah dan Sirah Nabawiyah. Kenapa? Mereka komitmen dengan konstitusi Rabbani. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka hijrah, apakah ke Habasah, ataukah Nabi ke Taif, ataukah Nabi dan sahabatnya ke Madinah? Saya bertanya, atas kemauannya sendiri, atas istihad Nabi dan sahabat, atau karena perintah Allah? Perintah Allah. Ini penting. Ini penting ya ibadallah. Supaya nanti di lapangan dakwah atau dalam rumah tangga kita, ketika menghadapi masalah-masalah, jangan solusinya adalah pikiran kita, istihad kita. Ketika memang sudah ada nas yang sarih, maka ulama memberikan kaidah yang berbunyi la ijtihada fi mauridin nas. Tidak boleh istihad kalau nasnya sudah jelas. Ini kadang-kadang kan Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, orang bikin aturan sendiri. Ya nggak bisa berjaya umat yang seperti itu. Nabi berhijrah bukan karena selera beliau, tapi karena instruksi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di Makkah kaum muslimin diteror setiap hari, disakiti, bahkan sudah ada yang dibunuh. Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu anha, kemudian pemuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kunna fil jahiliyati a'izza fal asbahna fil islami adillah. Ya Rasulullah, kami dulu waktu masih jahiliyah adalah pemuda-pemuda yang gagah berani, perkasa, bergengsi. Masa setelah masuk Islam dihina, diteror, disakiti? Ya Rasulullah, perang saja kita perang. Bapak Ibu, saya bertanya, kalau Bapak menjadi ketua partainya, menjadi presidennya, rakyatnya ngajak perang, Bapak langsung setuju, semangat atau tolak? Nabi menjawab, lam nu'mar bidzalik. Kami belum diperintahkan oleh Allah untuk itu. Sekarang wahai sahabat, aqimis shalah wa atiz zakah. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Sudah barang tentu salat makiyah dan zakat makiyah. Belum zakat dalam terminologi Madinah. Ini perlu dipahami supaya tidak ada pertanyaan, Ustaz, kan kewajiban zakat di Madinah. Itu Madinah dalam zakat yang sudah final. Tapi pada dasarnya setiap orang Islam dalam berjamaah harus menginfakkan harta bendanya sebagai bukti bahwa dia loyalitas kepada jamaahnya. Jadi aneh kalau orang berjamaah tapi tidak mau infak, hafizakumullah.
Karena semua perjuangan membutuhkan mal. Banat, kalau berjuang itu butuh apa? Mal, ya kan? Apa artinya mal? Iya, diterjemahkan oleh ibu-ibu dengan mall. Mall. Karena kamu kalau nggak punya mal, tidak bisa pergi ke? Oh, itu tahu kamu, saya ngajari. Syabab. Ya. Jadi, saudara sekalian, hafizakumullah. Ya, ya. Kita, ya, di dalam beramal islami, di dalam membangun kejayaan kita ini, hafizakumullah, kita sekali lagi harus menjadikan akidah modal yang utama, hafizakumullah. Dan kemudian selanjutnya ya ibadallah yang ketiga kita adalah al-bahthu, ahamiyatul bahthi anil ardil jadidah li gharsil akidah. Urgensi mencari lahan yang baru. Lahan yang baru untuk apa? Untuk ditanami pohon akidah. Apapun profesi kita, apakah kita guru atau murid, kita direktur atau karyawan, kita kiai atau santri, kita presiden atau rakyat biasa, setiap hari kalau kita ingin berjaya, kita harus mencari lahan baru untuk kita tanami akidah. Jadi santri yang saleh, santri yang salihah, setiap hari kita harus mencari teman baru, kita ajak bergabung untuk memperjuangkan Islam. Dengan kata lain, kaum muslimin dari pelajaran hijrah ini harus selalu mencari teman-temannya untuk diajak tarbiyah, dididik dengan pendidikan Quran dan Sunnah, sehingga akan terjadi akselerasi percepatan kejayaan umat Islam. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, Nabi ketika mulai berdakwah itu langsung besar atau bertahap? Orang-orang Arab langsung masuk Islam atau banyak yang menentang? Tapi dalam waktu yang relatif singkat, 22 tahun lebih sedikit, seluruh Jaziratul Arabiyah, semenanjung Arab, semuanya masuk Islam semua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Semenanjung Arab itu ya syabab dan fatayat sekarang sudah jadi sekian banyak negara. Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, ikan Imarat, hafizakumullah, Yaman, Umman, itu semuanya masuk Islam semua ya ibadallah. Cuma 22 tahun lebih sedikit. Kenapa? Karena seluruh kaum muslimin adalah ashabur risalah. Semuanya adalah mengemban misi. Tidak ada yang menjadi penonton dakwah. Semua menjadi pemeran dakwah. Nah sekarang saya bertanya, ketika di dalam ceramah diberikan semangat jihad, semangat dakwah, semangat tarbiyah, semangat melawan orang-orang zalim, melawan manusia-manusia yang membunuh kaum muslimin, saya bertanya Bapak Ibu, banyak mana yang berjihad dengan yang menonton? Akhwat, banat, fatayat, ikhwan, pemuda-pemudi, saya bertanya, di dunia ini yang menang itu adalah pemain atau penonton? Penonton pernah menang nggak? Nah setelah kita main, yang menang itu yang bertahan atau yang menyerang? Sekarang saya bertanya, yang terjadi di dunia ini, umat Islam bertahan atau menyerang? Umat Islam sering dituduh apa akhwat? Ketika dituduh teroris, ada nggak yang namanya Obama? Pernah nggak? Pernah? Yang selalu dituduh teroris namanya siapa? Jadi kalau kaum muslimin selalu bertahan, jangan bermimpi akan menang. Perjuangan ya bertahan ya menyerang. Nah, yang menjadi musibah di berbagai negara Islam ya syabab,
menteri-menterinya itu sering disebut menteri pertahanan. Menteri pertahanan Saudi Arabia, menteri pertahanan Pakistan, menteri pertahanan Indonesia. Begitu kita menengok penjajah Yahudi yang merampok Palestina dan mereka mengangkat menterinya, tidak ada istilah wazirud difa. Mereka menyebut menterinya disebut dengan wazirul harbi, menteri peperangan. Jadi menteri diangkat untuk apa? Untuk memerangi siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin diperangi, dipukuli terus, bertahan. Akhirnya bagaimana? Kalau ada petinju, dipukul terus, akhirnya bertahan. Lama-lama apa? Jatuh. Islam adalah agama bertahan dan menyerang, mempertahankan kebaikan dan menyerang kebatilan. Mari saya bertanya, sejarah Indonesia, kalau ulama kita, pahlawan kita, jenderal-jenderal kita ketika menghadapi Belanda selama 350 tahun, itu seandainya bertahan terus, atau kiai-kiai kita ceramah saja, ayyuhal Hollandiun, wahai Belanda, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa tubu ilaihi taubatan nasuha, bertobatlah wahai Belanda kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Belanda diceramai seperti itu, langsung lari ngibrit pulang ke Belanda, atau nambah lagi jajahnya? Syabab, fatayat, saya bertanya, negara mana yang paling banyak ceramahnya? Jam 3:30 fajar sudah ceramah di TV. Negara mana itu? Negara mana? Berubah lebih baik kita? Berubah? Ini bukan berarti ceramah tidak penting. Ceramah harus memberikan tauiyah, pencerahan, ya ibadallah. Tapi al-muhadaratu wahdaha la takfi. Nabi adalah orang yang paling benar ceramahnya. Nabi yang paling semangat ketika berceramah. Ya, marra wajhuhu, mukanya merah, faka'annahu mundiru jais, seolah-olah beliau memberikan instruksi kepada pasukan-pasukannya. Tapi Nabi hidupnya bukan hanya ceramah saja. Nabi berperang, Nabi membangun rumah tangga, Nabi berpolitik, Nabi bisnis. Nah, muskilahnya, saya khawatir ada pihak-pihak tertentu yang membiarkan orang biarin kasih ceramah saja, terutama ceramah yang lucu-lucu. Jadi seolah-olah TV-TV itu berpihak kepada Islam karena setiap hari ada ceramah. Tapi ya ibadallah, kalau kita tidak berjuang, hanya bertahan terus, lama-lama jumlah umat Islam berkurang. Orang tua kita, kiai kita, pahlawan kita, rahmat jami'an, memberikan sejarah kepada kita semua. Ketika Indonesia merdeka, jumlah kaum muslimin khamsah wa tis'una fil mi'ah, 95% jumlah kaum muslimin. Sekarang tinggal berapa, Bapak Ibu? Fataya, tinggal berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Afidakumullah. Jadi saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, dimanapun berada, adik-adik yang salihah, pemuda-pemudaku yang soleh, kamu sekolah dimanapun, pesantren dimanapun, kuliah dimanapun, kakak-kakak kita yang kerja dimanapun, jangan sebatas mencari ilmu. Kalau hanya sebatas ilmu, orang kafir ada yang lebih berilmu daripada kita. Maksudnya sekedar keilmuan. Orang kafir ada yang berhasil mengarang kitab sampai 7 atau 8 jilid. Ya. Mufahros, ya, Al-Hafidhul Hadith yang diterjemahkan Fuad bin Abdul Baqi itu karangan orang kafir. Karena mereka belajar agama Islam dan bahasa Arab setiap hari tidak boleh kurang dari 8 jam. Belajar bahasa Arab dan agama Islam tidak boleh kurang dari 8 jam. Itu mustasyrikin, orientalis, orang kafir, pir. Sementara saudara kita belajar di negeri,
SMP, SMA berapa jam satu pekan? Jadi tidak cukup keilmuan, tapi ilmu itu harus diamalkan. Fikih itu harus digerakkan. Jangan sebatas menjadi fiqhul awraq, fikih kertas. Bab pertama, bab kedua harus menjadi fiqhul harokah, fikih pergerakan. Karena ayat-ayat Quran tidak ngajak kita diam, tapi ngajak bergerak. Infiru, qatilu, jahidu, wa hakadha ya ibadallah. Kalau sebatas keilmuan yang kita sering ulang-ulang, kita khawatir banyak sarjana agama tapi nuansa keagamaannya tidak nampak, karena hanya untuk mendapatkan titel SAG. Kalau dia soleh sarjana agama, kalau tidak soleh ya sarjana agak gimana gitu, sarjana agak gimana. Ada nggak SAG nggak sholat berjamaah, ada nggak? Ada nggak SAG jadi orang sekuler, ada nggak? Makanya jangan keilmuan saja. Quran yang kita pelajari jangan hanya 3 SKS, 2 SKS. Quran harus menjadi manhajul hayah, pedoman kehidupan kita. Quran menjadi silabus dalam berbangsa dan bernegara ya ibadallah. Itulah yang menjadikan para sahabat memimpin dunia hafizakumullah. Karena dimanapun mereka berada, dikirim ke Mekah, dikirim ke Irak, dikirim ke Syam, dikirim ke Mesir, semuanya yataharrakun, mereka bergerak ya ibadallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa kurikulum dari Universitas Hijrah? Bismillah. Sampai menjadikan umat Islam berjaya, menguasai dunia, menguasai Asia, Afrika, Eropa ya ibadallah. Bahkan diteruskan generasi selanjutnya sampai Andalusia, Spanyol, melahirkan ulama-ulama besar, Al-Qurtubi, Ibnul Hazm rahimahullah, dan ulama-ulama yang lainnya, ya, Syatibi dan lain sebagainya, hafizakumullah, ya. Dan sekarang Andalusia atau Spanyol tinggal kenangan. Syabab, akhwat, kalau kita panggil kata atau kita sebut kata Asbania atau Andalusia atau Spanyol, itu bagian daripada negara Islam. Syabab, saya sekarang bertanya, kalau saya sebut kata Spanyol, yang kamu ingat apa? Syabab? Akhwat, kalau saya nyebut Spanyol, apa yang diingat? Apa Syabab? Bola. Berarti pemuda-pemudi kita sudah kena penyakit, sudah kena virus Maradona. Tahu Maradona? Maradona? Maradona. Maradona apa Maradona? Sakit apa sakit yang menimpa kita kaum anak yang soleh, pemuda yang soleh, pemudi yang solehah. Kalau tengah malam bangun untuk apa? Qiyamul. Begitu satu malam Ahad ada berita sepak bola, bangun menyembah Allah atau menyembah bola? Pemuda-pemudi seperti itu berjaya atau jadi korban bola? Syabab. Oleh karena itu syabab, kita boleh olahraga, tapi namanya nomor 7 Muhammad, nomor 8 Abu Bakar, nomor 9 Usamah bin siapa? Usamah bin Laden, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ustadz juga hobi sepak bola, tapi jangan sejak kecil sudah rusak akidahnya, dirusak al-wala wal bara'nya. Yang harusnya kita kagum dengan Nabi, dengan sahabat, kagumnya dengan orang kafir. Hafizakumullah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, selanjutnya di antara kurikulum yang ada dalam sebuah perguruan tinggi yang bernama Hijrah adalah adamur ridha bidillati wa dhu'fi. Pemuda-pemudiku yang hebat, orang tua kita yang kita kagumi, jangan sampai ada di antara kita yang rela
hidup di dunia ini dalam kehinaan dan lemah. Hina, mau dikuasai oleh orang kafir, rela dipimpin oleh orang kafir, karena hina, ya, mau hidup dalam keadaan hina itu adalah jarimah, kriminal, kejahatan dalam beragama, kejahatan dalam berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya kaum muslimin yang mengaku beragama Islam tetapi masih di Mekah, tidak mau hijrah ke Madinah, ya ibadallah, akhirnya ketika mereka dipaksa oleh orang kafir untuk perang melawan kaum muslimin dalam perang Badar, dan mereka tewas, dihukum oleh Allah dengan 3 hukuman, dengan 3 sanksi berat. Pertama, matinya dalam keadaan zalim. Kedua, alasan bahwa mereka tertindas, atau bahasa kita wong cilik, rakyat biasa tidak mau melawan kezaliman. Yang ketiga, ya ibadallah, alasan tadi ditolak oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di akhiratnya masuk neraka, padahal mereka beragama Islam. Kenapa? Karena mau rela menjadi orang yang tertindas, ditindas oleh orang kafir walaupun terpaksa. Mari kita lihat ayatnya Bapak sekalian, surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Terakhir Bapak Ibu sekalian, jadi penceramah jangan lama-lama Pak ya. Penceramah yang bijak itu jangan lama-lama, apalagi sudah capek. Sebagian akhwat kita sudah kipas-kipas ya, yang di belakang sudah amin, amin, itu berarti ceramahnya harus berhenti. Yang terakhir adalah at-tafa'ul wathiqatu biwa'dillah. Jadi pemuda-pemudiku, kalian akan berjaya, insya Allah kalian akan sukses. Maka kapan? Ketika kita optimis, ketika kita fiqh, percaya penuh akan janji Allah, bahwa orang yang berhijrah di jalan Allah, apakah hijrah hissiyah secara fisik atau hijrah maknawiyah secara mentalitas, pasti akan menjadi generasi-generasi yang mandece masa depan cerah, bukan mandesu masa depan. Mana dalilnya ya Ustaz? Tadi dalilnya sudah dibacakan Ustaz Haris, ayat 100 surat An-Nisa. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Syabab, fatayat, mujahid dakwah, saya bertanya, janji Allah itu mungkin atau pasti? Mari kita buktikan. Nabi dan sahabatnya ketika di Mekah dikejar-kejar orang kafir Quraisy, setiap hari disakiti. Berarti Makkah pada waktu itu Nabi merasa apa? Luas atau sempit ruang geraknya? Sempit. Begitu hijrah ke Madinah, kaum muslimin sudah siap menunggu beliau, sahabat Ansor siap membela beliau. Terasa sempit atau luas? Ketika Nabi di Mekah selama 13 tahun
tidak lebih dari 100 orang. Selama 13 tahun ya ibadallah, Nabi yang paling mulia, ustadznya seluruh ustadz di dunia, cuma mendapatkan 100 ya pendukung. Bapak Ibu, itu kira-kira jumlahnya sedikit atau banyak selama 13 tahun? Banyak mana dengan jamaah pengajian Darussalam kota wisata? Begitu ke Madinah hijrah, perang Badar saja sudah 300 orang, naik berapa kali lipat. Ini bukti kalau kita berhijrah di jalan Allah, pasti masa depan kita cerah di dunia dan di akhirat. Nah, ini khusus bapak-bapaknya. Ini bukan tafsir dan bukan takwil, tapi sekedar sekedar hafizakumullah istiqnas. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bertanya, Nabi SAW ketika di Mekah, istrinya berapa? Wah, yang jawab kok bapak-bapaknya, ibunya yang jawab. Begitu di Madinah, ibu-ibu, istrinya berapa? Tapi jangan ini yang diingat, ceramah dari awal sampai akhir, jangan ini yang diingat. Ini tadi sekedar obat ngantuk saja. Artinya apa? Kalau kita berhijrah di jalan Allah, ya ibadallah, ya, dalam pengertian yang seluas-luasnya, maka kejayaan umat bukan sebatas judul ceramah, tetapi sebuah keniscayaan. Tapi masalahnya, benar nggak kita mempunyai kesungguhan, keseriusan, kejujuran untuk menerjemahkan kurikulum hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu masalahnya ya ibadallah. Ketika kita ada kesungguhan dan kejujuran, insya Allah apa yang terulang di zaman dahulu bisa terulang di zaman sekarang, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya. Makanya ayat yang disampaikan Ustaz Walid tadi pakai isim mausul, karena isim mausul itu diantaranya lil umum, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, siapapun, alladzina yang orang Arab atau alladzina orang Indonesia, alladzina jamaah fulaniyah, alladzina jamaah fulaniyah yang lainnya. Pokoknya ketika kita bersungguh-sungguh mengikuti jalan Allah, termasuk jalan Allah yang sudah ditentukan dalam pelajaran hijrah, maka kejayaan itu sebuah keniscayaan. Sehingga ya ibadallah, kita berkumpul di masjid kota wisata ini Darussalam, kita optimis umat Islam biidznillah akan berjaya. Allahu Akbar. Suaranya sudah nggak ada ya. Sampai sini saja, hafizakumullah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dan anak bangsa yang kita cintai karena Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk bangkit dan ceramah-ceramah tentang hijrah. Sebaiknya jangan menunggu setahun sekali. Sekali lagi, ceramah tentang hijrah sebaiknya jangan setahun sekali, tapi setiap saat kita harus ingat pelajaran ini, karena kebangkitan umat, kejayaan umat memang dimulai dari hijrah dengan pengertian yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Kami sampaikan banyak terima kasih pada Ustaz Dr. Ahzab Muhammad Jazuli MA yang telah memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Hadirin sekalian, dipersilahkan untuk mengambil air wudhu. Kita persiapan sholat zuhur ataupun kita sholat istisqa terlebih dahulu. Ya, terpasti silahkan ambil air wudhu. Namun sebelumnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali lagi dipersilahkan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Bila memungkinkan, insya Allah sholat istisqa diawalkan sebelum sholat zuhur. Maka dari itu diharapkan